Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kedoliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf, dan cegahlah mereka dan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa padamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Maha benar Allah atas segala firman-Nya." Terima kasih Ustazah Muflihah dengan Ibu Hajah Ati. Telah kita dengarkan bagaimana petunjuk Allah kepada para orang tua untuk mendidik anak-anaknya dalam keluarga, agar anak yang diamanatkan Allah, dititipkan Allah kepada orang tua dalam keadaan suci, dikembalikan kepada Allah juga dalam keadaan suci. Bukan dititipi suci dikembalikan belepotan dosa, bukan. Maka Allah berfirman melalui mengambil media yang dipakai media manusia, namanya Luqman. Saking alimnya Luqman, dia bukan nabi, bukan rasul, tapi oleh Allah dijadikan media untuk mendidik manusia. Saking baiknya Luqman. Bagaimana yang dilakukan Luqman sampai Allah menyampaikan kepada kita dengan firman-Nya dalam Quran surat Luqman ayat 13, "Wa idh qala Luqmanu," dan ketika telah berkata Luqman libnihi kepada anaknya, wa huwa, dan dia ya'idhuhu menasehatinya, "Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik, jangan kau menyekutukan, jangan kau menyamakan dengan yang lain billah, terhadap Allah. Inna syirka, sesungguhnya menyekutukan Allah itu, syirik itu, menyembah selain Allah itu, lazulmun, niscaya aniaya, azim, yang berat, yang agung, yang besar." Pendidikan pertama yang disampaikan Luqman kepada anaknya adalah pendidikan tauhid, pendidikan akidah, pendidikan iman. Itu yang perlu pertama kali ditanamkan oleh orang tua.
Kalau orang tua sudah membiasakan mendidik anak-anaknya mengabdi kepada Allah, takut kepada Allah, kemudian taat kepada Allah, maka di mana saja, kapan saja sampai tua itu menjadi pribadinya, menjadi sifatnya, menjadi tabiatnya. Jangan salah kaprah. Salah kaprah itu wis biasa, salah tapi wis biasa, jangan bener. Begini ibunya, le nang sholat ono bapakmu, ditukani bapakmu, le iku ditoto sing apik, bapakmu seneni bapakmu. Akhirnya anaknya takutnya kepada bapak, tidak kepada Allah. Tapi dicoba, makanya ibu harus pinter. Ibu harus pinter. Kalau nggak pinter ya didik nggak dengan cara yang salah. Oleh ya salah mana? Nabi bersabda begini, al ummu madrasatun in a'dadtaha a'datan syu'batan thayyibatan gharra. Ibu itu madrasah. Napa madrasah niku? Sekolahan. Pendidik berarti. Ibu niku madrasah, ibu niku sekolahan. Jika kau mempersiapkan ibu menjadi orang yang pinter, menjadi pendidik yang pinter, maka kau berarti mempersiapkan bangsa yang baik dan cemerlang. Coba ibu, lah napa sih kok ibu bapake dikasih tugas oleh Allah yang lain. Tugas qawam, tugas penanggung jawab, nyari nafkah macam-macam, akhirnya pagi sampai sore di luar rumah. Lah ibunya yang di RS, di rumah saja. Tapi ternyata ibu-ibu sekarang banyak yang kerja. Gimana? Banyak yang kerja, tetapi perhatian kepada anak tetap bisa dilaksanakan. Ketika ibunya kerja, menyempatkan 3 menit telepon anaknya. Nak, gimana? Udah sholat belum? Belum mama, segera sholat ya, jamaah dengan adiknya ya. Udah makan belum? Udah makan gitu. Udah dikerjakan belum PR-nya? Belum. Habis sholat kerjakan PR, habis tidur ya sayang, misalnya. Itu tetap bisa, dan anaknya tetap bisa dikendalikan oleh orang tuanya, oleh ibunya. Maka ketika ibu harus bekerja, dia punya tanggung jawab ganda. Dan tanggung jawab ganda itu bukan memberatkan, biasa saja, karena memang naluri seorang ibu seperti itu, pengen memperhatikan anak-anaknya. Nggih, mboten? Memang Allah menciptakan manusia melalui manusia, dan yang dijadikan oleh media bikin manusia itu ya manusia, namanya orang tua. Makanya Allah sangat memerintahkan anak bakti pada orang tua.